orang tua kita dulu, maka boleh akikah pas sudah besar. Kalau kita kurban dulu, kita belum akikah, boleh nggak? Boleh. Karena dua-duanya sunnah muakkadah. Bahkan ada ulama yang boleh meniatkan bareng sekaligus. Jadi ibu mau kurban nih sekarang bulan Zulhijjah, ya kan? Ini kan masih hari tasyrik. Maka ibu niatkan sembelihan itu buat kurban plus akikah. Boleh sekalian, boleh, sangat boleh. Cuman kan gini, bedanya gini Bu, kalau akikah itu dibagikan dagingnya udah matang, sunnahnya. Kalau kurban sunnahnya dibagikan dagingnya belum matang, mentah. Nah itu yang jadi permasalahan. Ketika kita kurbannya mau barang akikah, otomatis kalau di bulan Zulhijjah kan dibaginya mentah. Ya nggak apa-apa sih, nggak ikut abdulnya doang. Lebih abdulnya akikah itu dibagikan dagingnya matang. Tapi kalau kurban dibagikan abdulnya mentah. Adapun tadi ibu mau ikut pendapat ulama, ya niatnya jadi satu. Nah, itu kan udah diserahkan ke panitia. Ibu niatinnya dalam hati itu buat bilang sama panitia ini buat kurban sekaligus buat akikah atas nama si ini. Ya udah, maka sunnah muakkadah akikah dan kurbannya ibu dua-duanya dapat. Kayak ibu misalnya puasa kemarin pas Ramadan punya hutang. Terus kemarin Arafah kan, niat apa nih? Puasa qadha yang wajib apa niat puasa sunnah Arafah? Kalau ibu mau dua-duanya, niatin dua-duanya boleh. Jadi niat puasa qadha sekaligus puasa sunnah Arafah. Maka ibu dapat dua keutamaan. Qadha-nya gugur, artinya kewajibannya tadi sudah terpenuhi. Dapat juga puasa sunnah Arafahnya. Adapun nggak niatinnya satu doang. Niatnya hanya untuk puasa qadha, tapi puasanya di hari Arafah. Itu pun tetap dapat keutamaan daripada puasa Arafah, karena ibu puasanya di hari Arafah. Iya, kalau niatnya Arafah aja berarti qadhanya enggak, hanya Arafahnya doang. Iya. Pak, kalau kita masih ada udah siang menjelang siang yang diniatkan qadha. Kalau puasa qadha itu kan hukumnya wajib. Kalau puasa wajib itu harus diinapkan niatnya, harus ditakyinkan ketika malam. Malam itu sampai kapan? Sampai sebelum subuh berkumandang. Artinya sampai ibu sahur masih bisa niat buat qadha, buat puasa qadha Ramadan, puasa wajib. Tapi kalau udah lewat dari subuh hanya bisa diniatkan puasa sunnah. Jadi ibu tetap dapat puasa sunnah Arafahnya, keutamaannya, cuman ibu nggak dapat puasa qadhanya, nggak dapat itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, yang penting ibu yakin bahwa ibu masih sehat walafiat, bisa qadha itu nanti bisa kita tunaikan. Tapi lebih baik yang namanya hutang, lebih baik ya, lebih afdol. Walaupun kita sehat walafiat, kita dahulukannya hutang. Kalau memang ibu masih punya hutang, karena hutang itu kan wajib. Kalau ibadah yang wajib. Kalau sunnah Arafah kan sunnah, maka kita dahulukan yang wajib. Tapi boleh disatuin. Akikahnya udah gede ya. Terus kok masuk akikah apa sudah? Nah, Jadi ini waktu nikah baru akikah. Karena mampunya baru itu. Gini. Terus satu lagi, kalau mertua saya misalnya ngekekahin anak saya itu harusnya ini cucunya nih buat kamu akikah. Oh iya. Jadi Bu, akikah itu kan hukumnya sunnah muakkadah, sama seperti kurban. Ibu waktu kecil belum diakikahin sama orang tua, karena mungkin yang pertama orang tua nggak mampu, atau dia mampu
dia nggak ngerti. Ya, karena orang dulu mah jarang. Maka ketika ibu balik dewasa, sah nggak akikah? Ibu akikah sendiri sah, boleh. Dan ibu dapat sunnah muakadahnya. Itu namanya akikah, bukan sodako. Akikah, karena Rasulullah sendiri mengakikahi beliau sendiri ketika sudah besar. Tapi ketika Islam datang kan akikah itu sunnahnya kalau bisa sambil dinamai tuh pas hari setelah kelahiran. Kalau ibu mampu setelah hari kelahiran, jangan sampai nunggu besar. Kalau ibu mampu dan ibu tahu. Tapi kalau yang udah mah ya udah, yang udah lewat mah. Ibu punya rezeki sekarang mau akikah, sah, silakan. Ya. Kalau dari mertua nggak apa-apa. Dari mertua nggak apa-apa, dari nenek boleh. Mertua ini buat saya, bisa anak saya, bisa. Boleh. Yang penting niat akikahnya pas nyembelihnya nama si anak. Iya. Mau dari saya, bukan siapa-siapa ibu nih. Buat akikah boleh, siapapun boleh, sangat boleh. Yang penting jangan dari ngutang. Dari ngutang nggak dibayar lah itu. Jadi ngutang itu wajib dibayar. Sedangkan akikah sunnah muakkadah. Jangan sampai ibu bela-belain ngutang untuk akikah. Kalau dikasih mah nggak apa-apa. Ya, kita dikasih ya udah kita pakai buat sunnah muakkadah tadi akikah. Atau kita dikasih kurban nih atas nama kita, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau anak yang udah gede nih, aku nggak mau kan, aku kayaknya nggak sah, aku mau lagi boleh nggak? Oh, bukan nggak sah. Kalau udah akikah udah sekali aja. Kalau mau kurban, iya. Kalau akikah udah cukup sekali aja. Kalau kurban ibu bisa berkali-kali. Setiap tahun sekali kurban. Monggo, lebih bagus. Bahkan Nabi Ibrahim kurbannya itu kurban Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ketika belum melahirkan, belum punya anak, Nabi Ismail itu beliau kurbannya 1000 kambing. Nabi Ibrahim kurban 1000 kambing, 300 sapi. Nanti dalam kitab Durratul Nasi disebutkan 100 onta. Coba Nabi, kita mau kurban 1000, boleh, sangat boleh. 1000 kambing kalau punya duit. 1000 onta boleh, 1000 sapi boleh. Makanya kalau misalnya akikah itu dilaksanakan untuk orang tua ke anak kandungnya, kalau ke anak angkatnya gimana? boleh, sangat boleh. Sebenarnya gini, akikah itu kan sunnah muakkadah si orang tua untuk mengakikahi anaknya kan. Sunnah muakkadahnya buat orang tua. Adapun orang tua nggak mampu, lalu tadi orang tua angkat, nah yang akikahin ya sangat boleh. Jangankan orang tua angkat, ibu tetangga mau ngasih buat akikah nih buat anak ini, boleh. Pahalanya buat siapa? Buat yang diniatkan dan juga buat orang yang memberikan akikah. Dua-duanya kebagian pahala, sangat boleh. Jadi nggak boleh kalau makan, anak kita kan udah gede ya. Dia mau aku dagingnya itu gitu makan. Ada yang nggak boleh, kalau yang ekal mah nggak boleh makan. Oh boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu kurban wajib. Kurban wajib itu misalnya ibu janji nazar untuk berkorban, maka ibu nggak boleh makan daging korbannya. Kalau akikah kan sunnah, boleh. Ya kan ada yang Kecuali ada yang orang yang akikah mah nggak boleh makan daging. boleh kecuali ibu nazarkan, dinazarkan akikah buat orang lain, maka bisa jadi ibu nggak boleh jadi makannya karena ibu nazarkan akikah buat orang. Kayak kurban itu kita boleh. Jadi ibu kurban 1/3 buat ibu, ya. Terus 1/3 lagi buat fakir miskin, 1/3 lagi buat kerabat, saudara tuh buat hadiahin orang-orang kaya boleh. Jadi ibu boleh makan. Tapi kalau kurbannya ini dinazarkan, maka ibu nggak boleh makan. Buat orang lain aja, udah buat fakir miskin. Jadi hukum itu bagaimana niatnya. Kalau hukum awal itu
Sunnah muakkadah boleh saja ibu makan, kecuali ibu aku nazar untuk akikah buat orang lain, maka nggak boleh ibu makan karena tadi nazarnya buat orang lain. Nah, jadi boleh saja ibu makan akikah atau korban. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi sholat itu bukti ibu taat kepada Allah, mentaati perintah Allah, sedangkan dibarengi dengan wanhar, berkurban, itu namanya bukti ibu bukan hanya sekedar taat, tapi ibu cinta kepada Allah. Bahkan kalau orang susah dibela-belain ya bu, dibela-belain bukan hutang, bukan, tapi dia menyisihkan sehari berapa duit, 10.000 atau 5.000 dia celengin bu. Tiba-tiba setahun, alhamdulillah, atau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu ibu nyelengin tiap hari buat kurban. Bukan berarti ibu orang kaya, tapi bukti ibu cinta kepada Allah. Rasulullah bersabda, an Anasin qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihim. Jadi dari Anas berkata, sahabat Rasul namanya Anas. Anas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah berkurban dengan kabshaini, 2 kabsyah, domba, 2 domba. Domba laki-laki yang dia bercorak putih bercampur hitam dan telah bertanduk. Amlahaini aqranaini dabahuma biyadihi, dengan kedua tangannya sendiri. Kalau dulu orang kurban motong sendiri, termasuk baginda Rasul kurban motong sendiri. Kalau sekarang banyak yang nggak bisa motong. Ada yang bisa motong tapi nggak tegaan, maka minta tolong sama orang. Boleh, silakan. Wasamma, dan Rasul baca bismillah ketika menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kabbara, dan Rasul bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tahu gak ibu itu siapa yang ngucapin dulunya? Bu, jadi Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak, beliau rutinitasnya kurban. Kurban itu nggak tanggung-tanggung, 1000 kambing sekali kurban, kadang 300 sapi, 100 onta dipersembahkan untuk fakir miskin karena cintanya Nabi Ibrahim dengan Allah. Makanya sampai para malaikat dibuat kagum oleh Nabi Ibrahim. Coba bagaimana nggak kagum bu? Sekali korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Rutinitas Nabi Ibrahim itu orang kaya kali ya. Wah, kaya banget itu Nabi Ibrahim. Tapi beliau ternyata berkurbannya itu karena Allah. Beliau ketika dikagumi oleh para malaikat, beliau sampai kelepasan ngomong. Semua yang telah dipersembahkan bukanlah hakku, bukan milikku, kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, demi Allah, andai kata aku memiliki seorang anak, maka tentu aku akan sembelih untuk kupersembahkan kepada Allah. Saking cintanya sama Allah. Belum punya anak tuh bu. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, itu malaikat kagum. Namanya seorang nabi dengan malaikat kan bisa bercakap-cakap. Saking kagumnya malaikat, Nabi Ibrahim bilang, jadi itu bukan milik aku, itu milik Allah. Harta benda yang Allah kasih kepadaku bukan milik aku, itu hak, bukan hakku, tapi haknya hak Allah. Maka ya udah, aku mah
mah bukan apa-apa gitu, artinya cuma dititipin, itu hak Allah. Jadi nggak masalah seandainya aku dititipin anak pun aku akan sembelih. Seram tuh ya Bu ya. Wah, seram. Makanya ketika udah lama tuh Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, nggak punya anak kan, menikah akhirnya dengan pelayannya yaitu Siti Hajar. Tadi nikah sama Siti Saroh nggak punya anak, akhirnya sudah menjelang tua menikah dengan Siti Hajar, dikaruniai anak bernama Ismail. Lama Nabi Ismail kurang lebih sudah berumur, ini Ismail belum jadi nabi, masih kecil, kurang lebih umur 13 tahun. Nabi Ibrahim ketika malam kemarin tuh, malam apa namanya ke-8, malam hari Tarwiyah, hari ke-7 malam ke-8, besoknya Tarwiyah, Nabi Ibrahim mimpi apa? Dalam mimpinya ada yang berkata, tunaikan nazarmu. Wah, nazarnya lupa kan? Nazarnya apa dulu? Demi Allah, kalau aku memiliki seorang anak, andai kata aku memiliki seorang anak, tentu aku akan sembelih untuk kupersembahkan kepada Allah. Dulu Nabiullah Ibrahim pernah bernazar demi Allah. Maka mimpi tuh Nabi Ibrahim, mimpi di malam ke-8, besokannya namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu kenapa di hari Tarwiyah namanya? Tarwiyah itu artinya berpikir, makanya dinamai hari Tarwiyah di ke-8 itu. Nabi Ibrahim berpikir, itu mimpi apa dari Allah, apa dari setan? Nabi Ibrahim baru ingat kalau dulu beliau pernah janji kalau punya anak akan kusembelih untuk kupersembahkan kepada Allah, ditagih nazarnya, tunaikan nazar. Nabi Ibrahim berpikir tuh seharian, namanya hari Tarwiyah. Coba ibu kalau dimimpiin kayak gitu, seharian mikir sedih termenung. Seorang Nabi Allah namanya juga ini, nggak langsung artinya hati-hati. Apakah Nabiullah aja masih berpikir ini dari setan apa dari Allah? Jangan sampai nanti suami kita mimpi tahu-tahu dari Allah. Ya, pikir dulu kan, hati-hati dulu. Sampai-sampai selanjutnya tidur lagi, mimpi lagi, tunaikan nazarmu. 2 kali mimpi tuh. Besokannya namanya hari Arafah. Oh, Nabi Ibrahim tahu Arafah itu Arafah artinya mengetahui. Oh, ternyata memang itu dari Allah. Aku dulu pernah nazar seperti itu, ngomong seperti itu. Maka dinamai hari Arafah. Nabi Ibrahim tahu kalau mimpi itu adalah dari Allah. Mimpi lagi. Malam ke-10-nya mimpi lagi sampai 3 kali, tunaikan nazar. Udah hari Arafah, mimpi lagi malamnya. Besoknya hari Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tarwiyah kan kemarin 8, kita sunnah puasa kan. Arafah 9, sunnah puasa. Tuh ibu doa kemarin di Arafah, Bu. Insya Allah gak akan tertolak doa kemarin. Alhamdulillah. Apalagi ditambah puasa. Jadi kalau Lailatul Qadar itu, ini saya telat kesininya. Kalau Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah, hari Arafah itu ditampakkan. Allah yang langsung menurunkan rahmatnya. Ibaratnya mau doa apa, ayo Allah kabulin semuanya. Jadi kalau ibu ikhlas doanya karena Allah, insya Allah tuh yang kemarin di Arafah ibu doakan, itu insya Allah akan Allah kabulkan dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Karena hari Tarwiyah ngapus dosa 1 tahun, hari Arafah ngapus dosa 2 tahun. Jadi artinya apa? Tahun yang kemarin dihapus, tahun yang akan datang ibu akan dijaga dari maksiat.
maksiat. Kalau ibu puasa Arafahnya diterima sama Allah tuh yang kemarin, ibu akan dijaga sampai hari Arafah selanjutnya, 1 tahun yang akan datang dijaga dari maksiat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sebelum diampuni Allah jaga dulu, maksudnya gitu. Jadi kita kembali lagi. Tadi malam ketiga Nabi Ibrahim masih mimpi tunaikan nazar. Ya munahara. Udah yakin di hari Lebaran tuh ya, yang munahara 10 Zulhijjah. Akhirnya beliau pergi tuh ngajak Nabi Ismail. Beliau berkata kepada istrinya Hajar, kenakanlah putramu nih Ismail baju yang bagus, baju terbaiknya, karena aku hendak bersamanya pergi menuju jamuan. Nggak bilang mau disembelih, nggak bilang mau disembelih. Waduh, kalau bilang mau disembelih udah Hajar udah didandanin sama Siti Hajar, dipakein pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus, diminyakin rambutnya, disisir tuh didandanin ganteng banget. Sekitar kurang lebih 13 tahun tuh Nabi Ismail umur 13 tahun. Itu lagi ganteng-gantengnya. Kalau orang Arab ya Bu ya, orang Arab tuh 13 tahun tuh udah kelihatan dewasa, itu lagi ganteng-ganteng. Kalau orang kita mungkin masih agak kecil, kalau dia pertumbuhannya agak besar tuh. Aku lagi ganteng-gantengnya, Masya Allah. Udah gitu Nabi Ibrahim bawa seutas tali, bawa pisau. Tapi nggak bilang kalau mau sembelih. Menuju mana? Menuju Mina. Makanya orang nanti di Mina melontar jumroh tuh. Menuju Mina. Si iblis nih yang biasanya nggak pernah bingung, ini bingung banget nih. Bisa-bisanya Nabi Ibrahim merelakan anaknya demi Tuhan gitu. Demi cintanya kepada Tuhan. Bagaimana nih mau digagalin? Akhirnya ketika Nabi Ismail berjalan di depan Nabi Ibrahim, tuh si iblis ngebisikin Nabi Ibrahim. Nanti datang Nabi Ibrahim berkata, apakah engkau tidak melihat tuh Nabi Ismail tuh tegak posturnya, ganteng, tubuhnya gagah, rupanya indah, akhlaknya bagus banget. Emang tega gitu ya mau nyembelih, kalau bahasa kita tuh emang tega. Iya, emang tega wahai Ibrahim kamu mau sembelih Ismail. Udah anaknya ganteng, akhlaknya bagus, pokoknya nggak kurang-kurang. Kata Nabiullah Ibrahim, memang, tapi aku diperintahkan untuk penyembelihan itu. Ini karena perintah dari Allah. Nanti Ibu ada kan di Al-Qur'annya tuh percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ibu boleh buka tuh di surah ini, sama ulama nanti diceritakan. Kalau ada Al-Quran boleh dibuka sekalian. Surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ada ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ini kalau di Al-Quran langsung secara umum. Tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang kira-kira umur sanggup lah, tadi 13 tahun, kira-kira udah mau balik lah, udah balik. Jadi balik itu kan dimulai dari umur 9 tahun, maksimal umur 15 tahun. Nanti ada ulama yang berpendapat nih Nabi Ismail nih di umur 13 tahun nih. Kalau mabalago ini ketika mencapai balik ini belum sampai balik betul-betul 15 tahun, masih dia di bawah itu 13 tahunan. Nah ini mimpi Nabi Ibrahim bilang ke anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Jadi aku mimpi di dalam mimpiku, aku bermimpi aku menyembelihmu.
Tapi Nabi Ibrahim gak langsung nyembelih, tapi fandur madza tara. Fandur madza tara. Jadi kata Nabi Ibrahim apa? Fandur. Maka pikirkanlah, coba pikirin. Madza tara, bagaimana pendapatmu gitu. Kalau di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Nanti ini banyak ulama kan yang memberikan cerita-ceritanya. Sebelum ke sini, ini si setan ngegoda Nabiullah Ibrahim. Jadi karena tadi Nabi Ibrahim sudah kekeh, ini adalah perintah dari Allah. Iblis putus asa, nggak bisa digoda Nabi Ibrahim. Nanti ada lagi yang mengatakan ini Nabi yang melempar, kalau dalam kitab Durratun Nasihin yang melempar batu itu Nabi Ismail. Tapi nanti dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim juga melempar. Iblis putus asa, akhirnya dia menghampiri Hajar. Siti Hajar goda tuh, barangkali istrinya mah luluh hatinya gitu kan. Dia berkata kepada Hajar, bagaimana engkau bisa duduk tenang di sini di rumah, sedangkan Ibrahim pergi membawa putramu untuk disembelih. Siti Hajar menepis tuh, jangan kau berdusta kepadaku. Apakah engkau pernah melihat seorang ayah menyembelih putranya? Iblis nyautin lagi, itu tadi Nabi Ibrahim bawa tali, bawa pisau tuh, buat apa tuh kalau? Jadi dia mengira bahwa Tuhannya telah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh, karena sudah mengira Nabi Ibrahim mengira Tuhannya untuk menyembelih, kata Siti Hajar apa? Jadi seorang nabi itu tidak akan diperintahkan melakukan kebatilan. Jadi seandainya aku nih yang disuruh disembelih, Hajarnya, aku pun akan menyerahkan nyawaku untuknya. Kalau ia memerintahkan. Jadi digoda iblis, bukannya apa tuh namanya ngikutin kata iblis. Justru dia kalau aku yang harus disembelih pun aku silakan. Masya Allah. Bu, anaknya taat, ibunya taat, bapaknya Masya Allah, itu mau keluarga dunia akhirat. Jangankan disuruh sembelih, udah terbukti Siti Hajar mah lagi baru melahirkan saja. Nabiullah Ismail masih kecil, ditinggal di padang pasir, nggak ada air, sampai lari-lari kan di Bukit Sofa dan Marwa. Ya Allah, kita kalau habis lahiran maunya disogokin makan. Ini maunya diurusin. Ini Siti Hajar ditelantarin, bukan ditelantarin sih, tinggal tugas berdakwah, nyari air, lari-larian dari Bukit ke Sofa ke Marwah, padahal rezekinya dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalam keluar Zamzam. Jadi tekad tawakalnya sudah kuat sama Allah. Jadi ketika digoda oleh iblis, nggak lagi berpengaruh. Jangankan Ismail anak aku pun silahkan kalau Allah memerintahkan. Wah, kalau kita Bu, kacau banget, berat. Waduh, belum siap. Iblis nggak bisa lagi rayu ya. Akhirnya iblis barangkali tuh bocah kecil tuh bisa dirayu tuh. Ismail 13 tahun barangkali bisa dirayu ya. Emaknya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, disamperin tuh Ismail. Kata iblis apa? Itu nanti ditafsirkan oleh para ulama. Engkau bisa bersenang-senang dan bermain tuh. Ismail, kamu kan ini masih anak-anak lah, masih bisa senang-senang main-main. Coba tuh lihat ayah kamu tuh Ibrahim udah bawa pisau, udah bawa tali. Kata Nabiullah Ismail apa? Disontak, jangan berdusta ya. Untuk apa ayah menyembelihku? Iblis jawab, ia menduga bahwa Tuhan memerintahkan untuk menyembelih. Karena udah dengar ayahnya mengira Tuhannya, maka Nabi Ismail kuat lagi. Perkiraan ayah tuh nggak pernah
salah. Nabi nggak salah. Apa kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam Al-Quran? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabiullah Ismail dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Katanya apa? Ismail menjawab, hai bapakku. Qala, nih berkata Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Allah kerjain. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayahanda akan mendapatiku sebagai orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Coba Bu, anak 13 tahun ngomong kayak begitu, kerjain aja ayah. Udah, aku insya Allah sabar. Kalau di sini diambil HP aja, suruh sholat, kan perintah Allah sholat. Dia udah ngamuk-ngamuk Bu, aduh, dulu sih mah. Apalagi disuruh sembelih, Allahu Akbar. Jangan-jangan dia nyembelih kita duluan. Jadi itu, tapi sebelum itu nih ternyata Nabiullah Ismail dirayu kan sama iblis, nggak mempan-mempan juga. Nabi Ismail akhirnya dalam kitab Duratun Nasin itu ngambil batu, sebongkah batu dari tanah, dilempar kepada mata iblis tuh. Makanya ketika ibu pergi haji, kan dia menahar hari ke-10 itu ada wajib haji, yaitu melompat jumroh. Tuh ikutin Nabiullah Ismail alaihissalam, lempar pada iblis. Kan goda mulu, orang nggak mempan ya, goda mulu. Nah, akhirnya udah tuh dilanjutkan lagi dalam surah As-Saffat tuh, Bu. Nanti di ayat selanjutnya, ayat 103. Ayat 103 As-Saffat ayat 103 lanjut lagi nih. Jadi kalau tadi satajuduni insyaallah minas sabirin. Nanti mana nih? Ayat 103. Iya. Tapi saya Al-Qur'annya dulu. Itu masih ini kan masih nyambung. Nah, falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri tuh, dia Ibrahim aslama ini udah berserah diri lah. Nabiullah Ismail dan Ibrahim sudah. Falamma, ketika keduanya aslama, sudah berserah diri udah. Setan udah mempan-mempan ya Bu ya. Watallahu lil jabin. Dia meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan penyembelihan itu. Tapi sebelum itu Nabi Ismail ini dulu berpesan kepada ayah handanya, Bu. Jadi kan tadi ditanya kan sama Nabiullah Ibrahim nanya tuh, bagaimana sih pendapatmu gitu kan? Terus Nabi Ismail jawab kan, ya udah kerjain aja ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Udah mau disembelih nih, Nabiullah Ismail nanti berpesan dulu. Yang pertama, ayah ikat tanganku. Nanti khawatir kalau aku nggak diikat, aku akan bergoncang ketika disembelih dan menyakiti ayah. Itu ngaku. Yang kedua, takutnya kalau nggak diikat berontak ayah kena gitu. Kena. Yang kedua, ini pesannya Nabi Ismail, taruh tuh wajahku di atas tanah tuh tadi. Gundukan. Kalau di dalam Al-Quran bahasanya gundukan ya, gundukan tanah. Biar apa?
biar ayah gak lihat wajahku ketika menyembelih, karena kalau kelihatan nanti ayah gak bakal tega nyembelih aku gitu. Terus yang ketiga, kata Nabi Ismail itu lipat, ayah bajunya lipat. Biar apa? Itu mau disembelih aja, Masya Allah masih bisa ngomong kayak begitu. Ayah lipat baju ayah agar tidak ternodai oleh percikan darahku. Biar apa? Biar gak mengurangi pahalaku, karena itu darah itu kan pahala tuh, setiap tetesannya menghapus dosa dan membawa pahala. Serta juga nanti kalau misalnya ayah pulang, ibu gak lihat darahku di baju ayah, takutnya membuat ibu sedih. Yang keempat, ayah tajamin pisaunya, terus percepat pergerakannya. Supaya apa? Supaya aku ringan, gak merasakan sakit langsung meninggal gitu ya. Jadi suruh percepat. Yang kelima, Nabi Ismail bilang, nanti pakaianku dibawa kepada ibu ya. Nanti kalau aku sudah disembelih, pakaiannya jangan dibuang, suruh dibawa kepada ibu. Nanti salam kepada ibu, bilang sama ibu bersabarlah atas perintah Allah gitu. Jadi kalau ibu kangen nanti bisa lihat bajunya. Terus Nabi Ismail yang keenam pesan lagi, ayah jangan bilang sama ibu, wahai Abi, jangan bilang sama ibu kalau ayah menyembelihku seperti ini, diikat tangannya diikat, mukanya ditaruh di tanah, jangan bilang. Kenapa jangan bilang? Takut nanti ibu sedih. Coba anaknya diikat kan, mukanya ditaruh di tanah, gundukan tanah, jangan bilang-bilang. Terus yang ketujuh, Nabi Ismail bilang, nanti ayah jangan izinkan ibuku Siti Hajar bertemu dengan anak yang sepertiku, sepeninggalku. Karena apa? Karena khawatir nanti ibu jadi sedih lagi, ingat, jadi gak ikhlas. Sudah, ini perintah Allah, harus ikhlas totalitas. Jadi jangan sampai diingatkan lagi dengan anak-anak kecil yang mirip dengan aku gitu. Jadi harus totalitas, ikhlas karena Allah. Karena kalau udah disembelih nanti ibu masih ingat, akhirnya gak ikhlas. Sudah harus totalitas. Itu anak kecil, Masya Allah, Bu. Yang terakhir, Nabi Ismail bilang apa? Nanti kalau ada seorang anak kecil mirip denganku, ayah juga jangan memandang terlalu lama, jangan lihat memandang terlalu lama. Kenapa? Supaya ayah nggak susah dan nggak sedih, karena dia tahu ayahnya itu udah totalitas. Karena ayahnya Nabiullah Ibrahim itu julukannya Khalilullah, kekasih Allah itu sampai sela-sela. Khalilullah itu kekasih Allah itu sampai sela-sela, nggak ada selapun yang terlintas selain Allah di hati Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail tahu bahwa kecintaan ayahnya kepada Allah itu udah Khalilullah, sudah sampai sela-sela, sampai urat Nabi semua cinta sama Allah. Maka tahu Nabi Ismail ayahnya sudah totalitas, agar ayah gak sedih aja kalau misalnya melihat orang yang mirip seperti aku gitu. Udah, kata Nabi Ibrahim, baik, pertolongan Allah ada padamu wahai putraku. Maka udah tuh Bu, Ya. udah kayak seekor kambing yang mau disembelih ya, udah siap ibaratnya, udah siap. Tiba-tiba ternyata ketika beliau letakkan sebilah pisau di leher Nabi Ismail dan melakukannya dengan kuat dan kencang, tapi ternyata pisau itu nggak mampu menyakiti Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika penyembelihan itu disingkap tuh tabir langit dan bumi itu, sehingga para malaikat yang ada di langit ngelihat, ya Allah, saking besarnya cinta baginda Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi mereka melihat tuh Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, tuh malaikat tersungkur. Semua yang ada di langit tersungkur karena tadi disingkap langit. Malaikat yang ada di langit tersungkur dalam keadaan bersujud.
dalam keadaan bersujud kepada Allah. Saking kagumnya dengan seorang manusia, seorang hamba Allah yang cintanya begitu besar kepada Allah. Kata Allah, lihatlah kepada hambaku, bagaimana ia mengayunkan pisau pada leher putranya demi untuk mengharap ridhoku. Gak bisa-bisa kan Bu? Gak bisa-bisa. Gak mempan-mempan, udah tajam tapi gak mempan-mempan. Akhirnya Nabi Ismail bilang apa? Karena gak mati-mati, gak sakit juga, gak sakit, karena pisaunya gak mempan terhadap lehernya Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, uraikan ikatan tangan dan kakiku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Kan tadi Nabi Ismail minta diikat biar gak ngamuk. Udah ya, sekarang mah aku udah pasrah, gak usah pakai diikat. Mungkin Allah gak ngizinin pisaunya membelah leherku gara-gara aku minta diikat. Udah aku pasrah, totalitas, buka ya ikatanku, buka. Udah dibuka ikatannya. Udah wajahnya Nabi Ismail menghadap tanah, diayunkan pisaunya lagi sangat kuat sampai pisaunya itu terbalik, mental, gak bisa, masih gak bisa. Padahal Nabiullah Ismail sudah pasrah, gak pakai diikat lagi, udah diem aja, udah pasrah, udah di atas tanah udah tersungkur, udah diem aja, tapi gak bisa sampai saking kerasnya Nabiullah Ibrahim, pisaunya sampai kalau ibarat Bu, ada yang benda keras banget, pakai pisau, udah keras, gak bisa kan mental pisaunya, berbalik. Kata Nabi Ismail apa? Wahai ayahku, wahai abi, kekuatanmu mungkin melemah. Disangka Nabi Ismail kekuatan Nabi Ibrahim melemah disebabkan rasa cinta abi kepadaku, dan kau tidak mampu menyembelihku. Akhirnya apa? Sama Nabiullah Ibrahim diambil batu, pisaunya diketok. Tapi lehernya Nabi Ismail enggak terbelah. Ini mar'inya, apa nih kan kalau menyembelih itu di saluran makanan sama saluran pernapasan, di mar'i dan luhur. Ya, ada dua tuh. Dua yang harus kita putus, yaitu saluran makanan dengan saluran pernapasan. Nggak putus-putus, sampai itu batunya yang diketok tadi ke pisau, ke lehernya Nabiullah Ibrahim. Jadi pisau kalau kita susah kan keras, diketok gitu ya. Batunya mah terbelah, lehernya nggak terbelah. Masya Allah. Kata Nabiullah Ismail, engkau dapat membelah batu, tapi engkau tidak bisa memotong daging. Kemudian pisau itu berbicara tuh dengan kuasa Allah. Wahai Ibrahim, oh ini Ibrahim tadi ngomong, engkau bisa membelah batu, tapi kenapa kau nggak bisa belah daging, nggak bisa belah ini? Iya, leher apa, saluran mar'i sama luhurnya, pernapasan dan saluran makanan. Ada pisaunya ngomong, keluar omongan, wahai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah. Namun Tuhan semesta alam berfirman, jangan potong. Bagaimana bisa aku mentaati perintahmu namun mendurhakai perintah Tuhan? Allah berfirman, malaikat Jibril datang bawa domba dari surga. Wahai Ibrahim, tuh dapat firman dari Allah, engkau telah membenarkan apa yang ada dalam mimpimu, dan tampak kepada hamba-hambaku bahwa engkau telah memilih ridhoku daripada cinta kepada putramu. Lalu diselamatkan Nabiullah Ismail, ditebus dengan domba dari surga. Makanya ibu kalau yang bertanya, Neng lebih abdol korban domba apa sapi? Kalau menurut para ulama sesuai dengan konteks Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, domba. Walaupun masyarakat kita trennya nggak doyan domba, banyak yang nggak doyan domba, doyannya sapi. Karena kenapa? Nanti
ya memang karena titahnya seperti itu. Tapi adapun misalnya ibu mau sapi ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Di malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim bawa domba tuh. Nah, saat beliau masih mengayunkan pisaunya pada leher putranya. Lantas malaikat Jibril dengan diganti dengan domba yang dibawa dari surga. Akhirnya apa kata malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim jawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail masih kecil jawab lagi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah dombanya disembelih, mau pisaunya motong. Tadi pisau motong lehernya Nabi Ismail, gak mau. Ternyata Allah yang memang sudah menghendaki seperti itu. Saking malaikat Jibril terharu, malaikat Jibril turun membawa domba sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kuat melihat seorang hamba yang begitu cintanya dalam kepada Allah. Nabi Ibrahim, La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena memang gak ada di hatinya selain Allah satupun. Bahkan Ismail gak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah doang yang ada, yang maha besar. Allah doang ya. Nabi Ismail diselamatin. Allahu Akbar, Allah maha besar. Walillahil hamd. Dan segala pujian hanya untuk Allah. Masya Allah. Bu, seandainya kita bukan Ibrahim, kita bukan Ismail, tidak harus mengorbankan nyawa anak kita, tapi paling enggak harta benda kita yang kita cintai kita sisihkan untuk berkorban. Makanya di sini maksudnya kenapa bukan Nabiullah Ismail? Ya memang karena kenapa mimpinya seperti itu, karena dulu Nabi Ibrahim nazarnya begitu. Tapi kenapa bukan Nabi Ismail? Karena manusia itu terlalu mulia untuk dikorbankan. Maka Allah ganti, diajari nama Allah, dikorbaninnya apa? Seekor domba itu. Jadi Masya Allah. Nanti kalau ibu lihat korban di zaman sebelumnya, Bu. Jadi Nabi Nuh juga berkorban. Nabi Nuh itu ketika peristiwa badai topan sudah berlalu diselamatkan oleh Allah, banjir bandang, Bu. Sampai gunung banjirnya, coba bayangin. Sampai ke atas gunung anaknya nggak selamat juga. Sampai banjirnya tuh melebihi tsunami Aceh. Kayak apa tahu tuh? Diselamatin, habis itu beliau kembali ke tempat berlabuhnya, perahunya. Itu di situ berkorban situ. Nanti malah di era selanjutnya tuh, Bu, nanti banyak tuh sebelum Islam lahir di Mesir dikorbaninya apa? Perawan yang cantik ditenggelamin setiap setahun sekali tuh. Pada tanggal 11 bulan pertama ditenggelamin di tengah-tengah sungai Nil. Nah itu kan nenek-nenek gak laku, udah hidup aja. Ini perempuan perawan cantik. Siapa yang punya anak perempuan cantik masih perawan tuh, setahun sekali tuh kurbannya di mana? Di sungai Nil. Jadi Allah itu ngajarin kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabiullah Ismail bahwa kurban terbaik ya ini domba gitu, bukan manusia. Nah nanti kita belajar tuh. Ini langsung ke permasalahannya. Begini, kalau sekarang Bu banyak namanya mesin penyembelihan, ya nggak Bu? Orang sekarang menyembelih itu pakai mesin. Bagaimana hukumnya? Menyembelih dengan mesin potong yang canggih. Yang penting ada 4 syarat ya Bu ya. Boleh halal menyembelih dengan mesin. Yang pertama, kalau penyembelihnya itu atau penggerak mesinnya atau namanya
muslim. Harus orang muslim operatornya. Kalau kita kan yang megang golongnya, yang megang golong harus muslim. Kalau pakai mesin berarti operatornya yang mencetnya, yang menggerakkan mesinnya. Terus yang kedua tadi orang muslim tadi yang menjadi operator megang mesin harus ada tujuan menyembelih. Bu minum dulu, hari ini nggak boleh puasa. Haram puasa, hari makan minum. Hari makan minum sekaligus hari berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan apa? Aku tadi ngikutin Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan sekedar zikir itu, Bu. Kalau dihayatin, Masya Allah, itu keluar dari Nabiullah, keluar dari malaikat Jibril, keluar dari Nabiullah Ibrahim, keluar dari Nabiullah Ismail alaihissalam, Masya Allah, tentang pengorbanan cintanya kepada Allah, keluarga besar. Terus yang ketiga syaratnya apa? Jadi nyembelihnya, mesinnya harus kena saluran makanan. Saluran makanan itu namanya hulkum atau hulkum, namanya hulkum atau saluran pernapasan, marai. Jadi ibu di sini kan ada urat ya, ada 2 urat. Ini urat ini adalah saluran makan sama saluran napas. Nih terus kalau nyembelihnya sekarang aja dipotong, lehernya sampai habis boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Karena yang harus dipotong itu saluran makan sama saluran nafas. Kalau menurut ulama, motong satu leher penuh ini hukumnya makruh. Jadi misalnya ibu mau nyembelih sekali tebas, kenapa? Karena terlalu sadis. Kita kan diperintahkan ihsan kepada, walaupun kepada binatang. Jadi udah aja, cek. Ini leher 2 urat tadi udah putus, bukan leher ya Bu, 2 urat tadi tuh, saluran makan sama saluran pernapasan sudah putus, dia udah meninggal, baru silakan dipotong putus sampai putus. Kalau udah meninggal, ya, dia kan masih kejang-kejang tuh, jangan diputusin dulu lehernya, ntar kalau udah meninggal secara totalitas, baru silakan diputus. Kenapa nggak boleh diputus? Yang pertama ihsan. Allah mengajarkan untuk manusia itu ketika dalam penyembelihan berbuat ihsan kepada hewan. Kalau sekali tebas langsung putus itu terlalu menyakiti, terlalu sadis, terlalu sakit Bu, terlalu sakitnya ke ubun-ubun. Jadi kalau hanya saluran napas sama saluran itu nggak sakit, ringan, lebih ringan. Nanti ketika udah mati baru silakan dipotong, palanya dipisahin boleh, tapi kalau nyembelihnya nggak boleh sampai habis, nggak boleh sampai putus karena terlalu sadis, terlalu sakit kepada binatang. Jadi hanya hulkum dan mar'i saja nih uratnya nih, urat pernapasan dan urat leher. Yang keempat, alat penyembelihan harus tajam. Jadi boleh-boleh aja pakai teknologi yang canggih. Ya, yang penting memenuhi 4 syarat ini. Nih, seandainya kepotong semuanya boleh nggak? Sampai leher, ya kan? Halal, sembelihannya halal, dagingnya mahal, cuman makruh. Makruh, kenapa makruh? Karena terlalu sadis, nggak ihsan kepada hewan. Tapi boleh nggak? Ya halal, boleh dimakan gitu. Terus kalau misalnya nggak baca bismillah, ini kan nggak ada kategori baca bismillah, halal nggak? Nah nanti dalam kitab Fathul Qorib, kalau misalnya seorang muslim lupa baca bismillah, tapi dia seorang muslim, dia berniat untuk menyembelih, sengaja, bukan dia nggak sengaja menyembelih, tapi lupa baca bismillah, maka sembelihannya halal, tapi makruh kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hambali atau imam yang lainnya haram. Kenapa? Karena di Al-Quran ada harus menggunakan
Bismillah, harus menyebut nama Allah. Jadi sebisa mungkin sebut nama Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu menyembelih, beliau baca Bismillah, beliau bertakbir. Tadi kan kita sudah bahas. Beliau sama itu beliau baca Bismillah nama Allah, wa kabbar, dan beliau bertakbir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tuh ya, baru sembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sampai habis. La ilaha boleh. Cukup Allahu Akbar doang juga boleh. Bismillah dengan takbir. Itu sangat dianjurkan. Bahkan kalau menurut imam yang lain dia wajib harus menyebut nama Allah. Tapi Imam Syafi'i halal sih dagingnya, tapi makruh kalau lupa nyebutin. Ya. Terus di sini ada permasalahan lagi, Bu. Daging yang tidak jelas penyembelihannya, itu yang nyembelih apa orang Islam apa enggak gitu ya. Boleh nggak tuh? Ibu kalau beli di pasar tahu nggak siapa yang nyembelih? Hah? Nggak tahu kan? Saudara ibu bukan gitu. Atau mungkin yang nyembelih siapa? Apa orang Jawa? Boleh nggak sih ibu beli di pasar tapi ibu nggak tahu siapa yang nyembelih? Boleh. Ini kalau menurut kitab As-Suwaid menurut Syekh Imam Muhammad Asy-Syarbani Al-Khatib. Boleh, halal. Ya, yang penting iya, mungkin ibu bilang, Pak, bang, ini siapa yang beli ya? Baca Bismillah nggak ya? Takbir nggak ya? Ya, makanya Imam Syafi'i tidak mewajibkan baca Bismillah, tapi menganjurkan sunnah muakkadah baca Bismillah. Bahkan dimakruhkan kalau tidak baca Bismillah. Siapa yang makruh dibenci itu yang nyembelihnya. Yang nyembelihnya kalau nggak baca Bismillah makruh, benci. Karena dalam Al-Quran ada harus pakai nyebut nama Allah. Bahkan kalau Imam Hambali wajib. Bisa jadi kalau wajib nggak halal dagingnya kan. Maka kita mengikutnya yang gampang aja dulu. Imam Syafi'i itu tetap halal, cuman makruh gitu. Bagian Kalau yang menyembelih kan pernah lihat di pasar ya. Yang menyembelih ayam tuh perempuan hukumnya boleh? Oh boleh, sangat boleh. Ibu bisa nyembelih, bagus. Ibu bahkan kan kalau lebih abdul kurban itu dengan yang jantan ya. Tapi mau nyembelih hewan betina juga boleh. Oh, hewan betina aja boleh, berarti ibu yang nyembelih perempuan juga boleh. Ibu jadi imam, boleh. Kalau nggak ada laki-laki, boleh. Kalau nggak ada laki-laki jadi imam boleh. Ibu nyembelih, boleh. Tapi kalau ada bapak-bapak lagi ada panitia mah bapak-bapak aja. Ntar ibu kelihatan auratnya, ibu pegang-pegang kol. Kalau dalam rumah nggak apa-apa nyembelih sendiri ibu silakan. Tapi kalau dalam artinya masih ada laki-laki terorganisir, kayak tadi ibu jadi imam, kalau ada laki-laki aja. Ibu terorganisir di masjid, orang masih ada laki-laki aja. Mama mah nggak usah ikutan nyembelih, mama mah tinggal nyincang aja gitu. Tapi seandainya ibu mau nyembelih boleh nggak? Boleh, karena ini nggak harus laki-laki. Tadi kan 4 syarat tuh. Penyembelihnya harus seorang muslim, berarti mau dia pakai mesin, teknologi atau pakai golok, dia harus orang muslim. Terus dia harus ada tujuan menyembelih. Misalnya nggak tiba-tiba gini lagi mimpi, pencet tuh mesinnya. Atau misalnya ibu lagi mabok, ibu golokin ayam, apa tuh ngegoreng, lagi mabok. Nah, itu kan berarti nggak sengaja, artinya nggak ada tujuan untuk menyembelih. Nah, bisa jadi itu nanti haram. Jadi harus ada tujuan untuk menyembelih. Terus yang ketiga, tadi nyembelihnya di ini saluran makan atau saluran pernapasan. Walaupun ibu yang nyembelih perempuan. Dan kalau pakai golok ya goloknya tajam, kalau pakai pisau pisaunya tajam, kalau pakai mesinnya
tajam, nggak harus laki-laki ataupun perempuan, bebas. Ya, iya, ngadep kiblat. Jadi kalau dimungkinkan untuk menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Jadi karena menghadap kiblat itu sesuatu yang baik. Kayak ibu sholat dan kiblat. Tapi seandainya ibu di pesawat nggak bisa menghadap kiblat, ibu boleh menghadap mana saja. Jadi kan kalau bisa fawali wajhaka syatrul masjidil haram, menghadap kiblat kalau bisa. Tapi seandainya nggak bisa, ya udah. Sesuatu kebaikan apapun kalau bisa menghadap kiblat, baik itu menyembelih, sholat, baca Quran, ngaji. Ini kalau saya ngadep kiblat, saya mau belakangin ibu. Kalau begini, namanya ada kebutuhan boleh. Atau misalnya emak nyembelih, nggak memungkinkan di rumahnya untuk ngadep kiblat, apakah tetap halal? Ya halal. Kalau tidak memungkinkan untuk ngadep kiblat, nggak apa-apa mak. Tapi seandainya Bu Haji masih bisa ngadep kiblat, harus ngadep kiblat. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, tetap halal. Misalnya ini potong ayam. Iya. Jumlahnya banyak. Itu bismillahnya kita cukup sekali atau setiap potong? Nah, kalau baca bismillah itu kan memang harus setiap penyembelihan ya Bu ya. Artinya kalau bisa kan setiap kita ngegorong bismillah, bismillah. Nggak harus bismillahirrahmanirrahim, nggak harus banyak-banyak. Bismillah, Allahu Akbar gitu. Kayaknya tak berat sih, nggak berat ya. Bismillah, Allahu Akbar itu menandakan niat kita untuk menyembelih. Artinya menandakan bahwa kita ada tujuan untuk menyembelih. Seandainya tadi hewannya terlalu banyak, ya ikut pendapat Imam Syafi'i tadi. Jadi itu mau dia lupa atau dia ingat tapi karena darurat, boleh aja halal, tapi makruh. Lagi-lagi makruh. Tapi kalau misalnya masih bisa Bismillahirrahmanirrahim, minimal itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam hati. Insya Allah tak berat ya Bu ya. Ya walaupun 1000 ya, kan sekaligus zikir Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap nggak pakai Bismillah juga halal penyembelihannya. Atau misalnya mau diniatkan satu Bismillah nih ya Allah, satu Bismillah aku buat nyembelih seluruh ayam. Nah maka innamal a'malu binniyat, semua kembali kepada yang diniatkan. Berarti ibu dapat, walaupun ibu nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat nggak pakai Bismillah, tapi ibu sudah meniatkan di awal. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh kuniatkan untuk semua sembelihan. Nah itu dapat berarti. Ya tergantung gimana ibu niatnya.